Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang data berkelompok 8 baris. Yang pertama yaitu Hai, perkenalkan saya Siti Aisyah Kahar dengan NIM 90500124135 akan menjelaskan materi tentang niat dan modus. Dan saya Nurwahda Aulia dengan NIM 90500144026 menjelaskan tentang median dan kuartil. Saya Siti Rahmawati Putri dengan NIM 90500124132 akan menjelaskan tentang desil. saya Haikal dengan NIM 90500012425 yang akan menjelaskan tentang persentil. Saya Abi Aditya Firmansyah dengan NIM 90500124059 yang akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Dan saya Saputri dengan NIM 90500124092 yang akan menjelaskan materi mengenai variansi. Saya Salsabrana Nasrin dengan NIM 90500154021 yang akan menjelaskan variansi deviasi. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Kahar dengan NIM 90500124135 akan menjelaskan materi tentang mean dan modus. Untuk menentukan mean atau rata-rata, rumusnya pada gambar di atas. Jadi menggunakan sigma atau jumlah yang mana nanti XI-nya merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Adapun untuk mendapatkan nilai XI-nya, kita tulis sama dengan dalam kurung nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dibagi 2, lalu di enter. Terus kita tekan pojok kanan bawah untuk mendapatkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Untuk mendapatkan nilai FI XI, kita tulis sama dengan nilai FI kita kali dengan nilai XI, lalu di enter. Terus ditekan kanan bawah lagi di blok sampai bawah untuk mendapatkan nilai dari masing-masing kelas. Untuk mencari nilai min-nya atau rata-rata, kita tulis sama dengan nilai FIXI dibagi nilai FI, lalu di enter, dan itulah hasil min atau rata-ratanya. Adapun materi tentang modus, rumusnya ada pada gambar di atas. Untuk mencari batas bawah, kita kurang limit bawah dikurang 0,5. Lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai dari masing-masing kelas. Untuk mencari nilai batas atasnya, kita tambah limit atas ditambah 0,5. Lalu kita enter, lalu di blok ke bawah untuk mendapatkan nilai dari masing-masing kelas. Setelah itu kita akan menentukan kelas modus. Kelas modusnya itu cukup memperhatikan frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyaknya itu adalah 15. Jadi kita ganti dulu warnanya. Oke. Lalu untuk menentukan D1-nya, kita cukup kurang frekuensi yang paling banyak dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 10. Lalu di enter untuk mendapatkan nilainya. Untuk mendapatkan nilai D2-nya, kita kurang nilai frekuensi paling banyaknya dengan nilai setelahnya, dan kita dapat jawabannya. Untuk K-nya didapatkan dari batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Untuk mendapatkan nilai modusnya, kita tulis sama dengan, lalu kita masukkan nilai batas bawah, lalu kita tambah, dan kita berikan dalam kurung. Kita masukkan nilai D1, lalu dibagi D1 ditambah D2-nya. Lalu kita tutup kurung dan dikali dengan nilai K.
Dan itulah hasil dari modusnya. Melanjutkan materi mengenai median dalam data kelompok, di mana kita ingin memberi nilai median kita dengan menggunakan rumus BB tambah buka kurung N per 2 kurang FKS per FM balas kurung K. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan nilai masing-masing frekuensi. Pada baris ketiga, kita akan menjumlahkan nilai dari masing-masing frekuensi. Setelah mendapatkan frekuensi kumulatif, kita akan menentukan kelas median dengan cara nilai frekuensi itu 50 dibagi 2, maka kita dapatkan nilainya 25. Dan kelas median berada di nilai ke-38, maka nilai frekuensinya sebelum kelas median adalah 48. Selanjutnya kita akan mencari nilai median dengan menggunakan rumus tersebut, maka kita masukkan batas bawah ditambah buka kurung 48 kurang 23 bagi frekuensi kelas median balas kurung kali interval kelas, maka kita dapatkan nilai median dari data kelompok tersebut. Saya akan mencari nilai kuartil ketiga dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Maka sebelum itu kita akan mencari kelas kuartil ketiga dengan cara sama dengan buka kurung 3. Nilai 3 kita ambil karena kita akan mencari kuartil ketiga bagi 4 balas kurung kali 50. Maka kelas quick 3 adalah 37,5 dan kita ambil di kelas ke-38, maka nilai frekuensinya adalah 23. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil batas bawah tambah 3,7,5 kurang 25 bagi frekuensi kali panjang kelas, maka kita telah mendapatkan nilai kuartil ke-3 tersebut. Ya, saya atas nama Siti Rahmawati Putri dengan NIM 90500 124 132 akan menjelaskan tentang mencari desil. Itu kita harus cari dulu batas bawahnya, sama dengan batas bawahnya 47 dikurang 0,5, enter, sama dengan 46,5. Terus blok sampai ke bawah sampai ke 10. Sorry, belum sampai ke 10. Nah, langsung dapat jawabannya. Terus mencari frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 6 di frekuensi itu di situ masukkan. Oke, langsung di kedua itu sama dengan itu sama dengan 6 yang di atas ditambah dengan 8 yang baris kedua di frekuensi sama dengan 14. Dari 14 kita blok sampai ke bawah. Nah, jumlahnya itu 200. Terus kita mencari panjang kelas atau K. Itu dari batas bawah sampai ke batas atas itu jaraknya ada 8. Jadi kita masukkan 8. Terus kita mencari kelas desil 3-nya. Masukkan rumus sama dengan dalam kurung atau buka kurung 3/10 tutup kurung kali 100. Itu jumlahnya 100 sama dengan 30. Nah, kelas desil 3-nya itu ada di baris ke-34, frekuensi ke-34. Kenapa bisa ada di 34? Karena mulainya kelas 15 sampai 34 itu ada di baris 34. Oke. Sorry, terhapus tiba-tiba. Jadi kita kembali, kita ulang. Kita masukkan lagi rumus. Mencari desil 3 itu sama dengan buka kurung 3/10 tutup kurung kali 100 dengan 30. Nah, kelas desilnya ada di baris 34.
Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya itu adalah 14 sama dengan arahkan ke 14 terus enter. Terus ini hasilnya itu D3 itu desil 3 itu sama dengan, nah batas bawahnya berapa? Itu barisnya 58, itu dimasukkan, diklik, tambah, buka kurung 2 kali, masukkan kelas desil 3 nya itu 30, dikurang 14 frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, terus tutup kurung, bagi frekuensinya itu ada 20, terus dikali dengan panjang kelas menghasilkan 64,9. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Haikal. Saya akan menghitung persentil dalam data berkelompok. Untuk langkah pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai batas bawah dari data distribusi frekuensi. Caranya, kita tekan kolom ini, kemudian tekan sama dengan, lalu kemudian kita tekan nilai pertama dari data pertama. Kemudian kita ketik kurang 0,5, lalu tekan enter. Lalu kita blok ke bawah, otomatis nilainya akan muncul. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Klik sama dengan, lalu klik frekuensi pertama yaitu 6. Selanjutnya yang kedua, klik sama dengan, klik frekuensi yang pertama, lalu ditambah dengan frekuensi yang kedua yaitu 8. Tekan enter, lalu blok ke bawah. Nah, otomatis nilainya akan muncul. Selanjutnya kita mencari persentil ke 75 dari data berkelompok. Seperti yang kita ketahui, rumus dari persentil data berkelompok yaitu I/100 kali N. Jadi sama dengan I-nya itu 75 per 100 dikali frekuensinya itu 100. Tekan enter. Nah, jadi sudah ketemu yaitu frekuensi kumulatifnya ada di 75. Jadi frekuensi kumulatifnya itu ada di 90. Lalu kita blok, kasih warna. Jadi frekuensi kumulatif sebelum 90 itu adalah 72. Jadi dimasukkan 72 sama dengan, lalu tekan enter. Baik, dalam mencari persentil ke 75, kita harus memasukkan formulanya. Klik sama dengan, lalu klik nilai batas bawahnya, ditambah dalam kurung nilai I-nya itu 75, dikurang nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 72, balas kurung per nilai frekuensinya yaitu 18, balas kurung dikali jumlah kelasnya yaitu 8, lalu tekan enter. Jadi teman-teman, inilah nilai persentil ke 75. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Saputri dengan NIM 90500124092. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai variasi. Langsung saja kita menuju tabelnya. Di sini saya akan menjumlahkan nilai jumlah batas bawah dan jumlah batas atas, yang dimana 140 dijumlahkan dengan 144 dibagi 2. Hasilnya kita lihat di nilai tengah, di kolom nilai tengah. Lakukan secara berulang sampai jumlahnya muncul di kolom akhir. Kita klik lalu enter. Nah, selanjutnya kita pindah ke kolom selanjutnya, yang dimana F dengan nilai tengah kita kalikan,
2 dikali 142. Nah, lakukan secara berulang sampai ke kolom bawah sehingga jumlahnya muncul. Jumlah dari frekuensi dan jumlah dari FI dikali XI, jumlahnya kita akan bagi sehingga dapat menghasilkan jumlah hasil dari frekuensi menggunakan rumus Nah, itulah hasil dari penjumlahan nilai rata-rata frekuensi. Perkenalkan, nama saya Abi Aditya Firmansyah dengan NIM 90500124059. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang simpangan rata-rata. Berikutnya, kita isikan tabel XI kurang X bar. Ketik sama dengan XI-nya 142 dikurang X bar, kemudian enter. Lakukan hal yang sama pada baris-baris berikutnya. Selanjutnya, harga mutlak harus dijadikan positif, yaitu sama dengan min, dan klik tabel di sampingnya kemudian enter. Kemudian kita tarik sampai baris yang ini. Kemudian baris ini kita ketik sama dengan klik baris di samping, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kemudian tabel ini kita ketik sama dengan FI kali harga mutlak, kemudian enter. Terus kita tarik ke bawah. Kemudian bagian ini kita klik 2 kali sigma sehingga ketemu sigma FI kali harga mutlak XI kurang X bar adalah 329,6. Jadi kita isi di sini sama dengan 329,6 dibagi sigma FI kemudian enter. Inilah hasil dari simpangan rata-rata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Salsabila Nasruddin dengan NIM 90500124021 akan menjelaskan tentang simpangan baku atau standar deviasi. Setelah mencari ragam atau variansi dengan rumus FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, maka kita akan mendapatkan sigma FI atau jumlah dari FI XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Maka kita akan mendapatkan ragam variansi. Ketika di Excel, kita akan menentukan simpangan baku dengan sangat mudah. Rumus dari simpangan baku atau standar deviasi yaitu S sama dengan akar S kuadrat, di mana kita telah mendapatkan nilai dari S kuadrat yaitu ragam variansi. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus di Excel yaitu SQRT dalam kurung nilai dari ragam variansi atau S kuadrat tutup kurung lalu di enter. Maka nilai dari simpangan baku atau standar deviasi akan terlihat. Jadi, simpangan baku atau standar deviasi dari data berkelompok di atas adalah 8,2.